Sobat Garuda Militer, ada kabar terbaru, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia telah menegaskan komitmennya untuk melunasi pembiayaan pengembangan pesawat tempur KF-X atau IF-X, atau sekarang disebut KF-21 Boramae. Proyek pesawat tempur ini memiliki nilai sekitar 100 triliun rupiah atau 8,8 triliun won, dengan skema pembiayaan yang mencakup kontribusi 60% dari pemerintah Korea Selatan, 20% dari pemerintah Indonesia, dan 20% dari KAI atau Korea Aerospace Industries. Skema cost sharing ini direncanakan akan berlangsung hingga tahun 2026 mendatang. Melansir dari laman Kompas pada tanggal 29 Oktober tahun 2023, dalam sebuah workshop yang berjudul Advancing Indonesia and South Korea's Defense Industry Collaboration di Jakarta pada tanggal 27 Oktober tahun 2023, Direktur Teknologi dan Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, Marsma Dedi Laksmono menegaskan bahwa Indonesia masih memegang komitmen untuk melanjutkan kerjasama ini dengan Korea Selatan. Ia mengatakan bahwa kerjasama pengembangan pesawat tempur KF-21 dengan Korsel ini sebagai program prioritas nasional yang tidak akan diputus. Namun, Dedi juga mengakui bahwa keterbatasan anggaran di dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN telah menjadi alasan mengapa Indonesia sampai saat ini belum dapat melunasi tunggakan yang diminta. Kementerian Keuangan hanya mengalokasikan sekitar 1,5 triliun rupiah per tahun untuk pengembangan pesawat tempur KF-21, sehingga sangat sulit bagi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk mengajukan penambahan anggaran. Untuk tahun depan, Kementerian Pertahanan RI telah mempersiapkan sekitar 1,25 triliun rupiah untuk mengatasi kekurangan sekitar 14 triliun rupiah yang harus dibayarkan. Nah, Sobat Garuda Militer, Dedi menyatakan bahwa siapapun pemerintahnya, program pengembangan pesawat tempur KF-21 Boramae ini harus tetap berlanjut, meskipun bobotnya mungkin harus dikurangi karena keterbatasan anggaran APBN. Meskipun Indonesia tidak dapat memenuhi kewajiban cost sharing yang ditagihkan oleh Korea Selatan, kerjasama dengan Korea Selatan tidak akan diputus. Dia juga memahami bahwa setiap pemerintahan juga memiliki prioritasnya sendiri, dan refocusing anggaran pun dapat menjadi solusi. Dia berharap bahwa di masa depan, Indonesia akan dapat memenuhi kewajiban ini, karena mereka merasa malu bahwa kesepakatan telah dibuat namun belum terrealisasi. Nah, Sobat Garuda Militer, sementara itu, Chief Representative Officer KIA Indonesia Office, Wo Bongli menyatakan bahwa mereka saat ini dalam posisi menunggu atau wait and see. Mereka berharap bahwa pemerintah Indonesia dan Korea Selatan akan menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan ini. Dia menambahkan bahwa Korea Selatan sudah berinvestasi besar dalam pengembangan pesawat tempur KF-21 Boramae, termasuk dengan berutang pada bank, dan mereka berharap bahwa pemerintah Korea Selatan tidak akan mengambil keputusan yang buruk dalam hal ini. Oleh karena itu, mereka mendorong pemerintah Indonesia dan Korea Selatan untuk berdialog dan menegosiasikan isu ini bersama-sama. Harapan terbesar adalah agar kedua pihak dapat menjaga hubungan kerjasama yang positif dan berkelanjutan dalam pengembangan pesawat tempur ini. Dengan dialog yang terus berlanjut dan perundingan yang baik, ada kemungkinan bahwa masalah ini dapat diselesaikan dengan cara yang menguntungkan bagi kedua negara. Dalam situasi ini, diplomasi dan kerjasama adalah kunci untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam proyek ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tetap terhubung dengan Garuda Militer. Sampai jumpa di video berikutnya.